A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa durkis syaqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kebaikan dan keberkahan insyaallah untuk kita semua yang berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri kita, berusaha agar kita dari hari ke hari dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan cintanya kepada kita semua. Semoga setiap upaya yang kita lakukan ini yang juga kita upayakan dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesempatan di yaumil akhir nanti untuk bisa hidup berdampingan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sampai kepada malam ya pertama atau setelah terjadinya akdun nikah. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas satu hal yang menjadi bagian dari syariat ini juga, yaitu tentang walimatul arsy yang atau pesta pernikahan yang ini juga harus kita bahas karena kan memang kita harus mendudukkan sesuatu yang sebenarnya ini menjadi bagian dari syariat, tapi di masyarakat kita
ya yang terjadi ketika katakanlah sebuah akad nikah sudah dilakukan dengan sangat baik mengikuti tata cara syariat, tapi kadang-kadang di masyarakat ya justru pada saat pesta pernikahannya itu terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, seterusnya. Yang sebenarnya di sebagian masyarakat kita ya itu kalau dilihat dulunya, katakanlah di masyarakat Betawi itu kalau ada yang pesta pernikahan itu dipisah waktunya. Waktu bapak-bapak dan ibu-ibu itu beda waktunya. Jadi masyarakat Betawi itu yang aslinya itu begitu itu. Jadi cara mereka memisahkan seperti itu. Ya. Hanya saja kemudian bergeser ya sekarang bahkan sampai kepada standing party misalnya ya, yang itu kalau kita hadir dalam satu pesta pernikahan maka banyak di antara kita yang dipaksa untuk makan berdiri gitu ya. Jadi istilahnya keren, standing party gitu. Ya, yang itu dulu tidak terjadi ya. Kalau di masyarakat biasanya dulu dikasih meja panjang gitu untuk tamu untuk makan ya, ditaruh di situ makanan semua. Kalau sekarang sudah jarang itu terjadi ya. Mungkin begitu juga kalau di daerah-daerah lain, di Padang misalnya juga kan ya dulu ya begitu, di Aceh juga begitu. Meja panjang ya. Ya saya lihat kalau foto pernikahan bapak ibu saya itu begitu. Jadi meja panjang ya, tamu datang ya duduk di meja itu. Meja bapak-bapak, meja ibu-ibu beda. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya walimatul urs itu di dalam Islam. Jadi ini pertama secara posisi hukumnya ya, walimah itu ada yang berpendapat dia wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Jadi memang ini suatu hal yang sangat ditekankan. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan aulim walau bisyatin ya, aulim walau bisyatin. Jadi walimah itu disuruh ya walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walimah itu diperintahkan oleh Rasulullah walau hanya dengan seekor kambing. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling besar beliau lakukan adalah ketika menikah dengan Saudah. Itu juga dengan menyembelih satu ekor kambing, kemudian membagikan daging dan roti kepada masyarakat. Jadi kalau urusan pesta itu tidak ada yang meriah 7 hari 7 malam itu tidak ada. Ya Rasulullah ya itu kalau kita perhatikan riwayat yang paling katakanlah dianggap paling megah itu ya dengan Saudah itu. Ya kemarin saya sebelumnya sudah bahas bahwa ketika menikah maharnya justru yang ditinggikan, maharnya justru yang dibesarkan. Pestanya justru yang disederhanakan. Kalau kita terbalik, kita ini maharnya yang dikecilkan, pestanya yang dibesarkan. Ini masyarakat kita. Mahar seperangkat alat sholat, pestanya 200 juta. Ya, ini di masyarakat kita. Ya, Rasulullah Muhammad SAW pernikahan pertamanya dengan Khadijah
itu maharnya 20 ekor unta. 20 ekor unta. Ya, kalau mau kita samakan di 20 ekor sapi lah. Besar nggak 20 ekor sapi itu? Hah, Mbak? Sapi sekarang berapa sih? Hah? Yang kecil. Nah, Rasul nggak mungkin kasih yang kecil. Hah? 50 juta. Kalau 50 juta kali 20 udah berapa? Iya. Jadi maharnya Rasulullah itu besar. Kita memberikan mahar itu besar. Nah, pestanya sederhana. Ya. Nah, ini yang tadi yang kita harus kembalikan sebenarnya. Ya, karena pesta itu tujuannya adalah untuk memberitahukan ke masyarakat. Ya, jadi kalau orang nikah itu diberitahukan, diumumkan, ya, sehingga masyarakat tahu, ya, bahwa ada 2 orang anak manusia yang pada hari itu sudah halal, ya, berhubungan, ya, dan dia kemudian diketahui oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri. Nah, itu kenapa walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing, ya, pestanya hanya seperti itu saja, itu yang Rasulullah, ya, serukan, ya, kepada kita semua. Rasulullah Muhammad SAW, ya, mengingatkan, ya, supaya kalau mengundang pada saat walimah itu jangan mengundang orang-orang kaya saja. Ini peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena makanan yang dihidangkan untuk orang-orang yang kaya saja itu adalah seburuk-buruknya hidangan. Ya, jadi makanan yang dihidangkan hanya untuk orang-orang kaya saja itu seburuk-buruknya hidangan. Ya, dan hari ini kita dapati, ya, banyak pesta yang sebenarnya hanya untuk orang-orang kaya saja. Ya, tapi apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Syarrut ta'amul walimah. Ya. Ya, kemudian yud'a ilaihal aghniya'u wa yutrakul masakin. Faman lam ya'ti da'wata faqad asallah wa rasulah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, ya, jadi makanan, ya, seburuk-buruk makanan, syarut ta'am, seburuk-buruk makanan, ta'amul walimah. Ya, yud'a ilaihal aghniya. Ya, jadi seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya. Wa yutrakul masakin. Kemudian orang miskin nggak diundang. Orang miskin nggak diundang. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman lam ya'tid da'wata faqad asallah wa rasulah. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada 2 hal di sini yang harus kita perhatikan. Pertama, ya, kalau kita buat pesta, kita buat walimah, itu tidak boleh yang diundang hanya orang kaya. Itu 1 poin. Poin yang kedua adalah ketika kita diundang, ya, kemudian undangan itu bukan undangan sifatnya melanggar syariat, ya. Jadi mau diundang pada sebuah pesta, ya, maka yang di situ tidak ada pelanggaran syariat, ya. Maka kalau kita tidak menghadiri undangan itu tanpa alasan yang syar'i, ya, maka ia sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini bicara tentang wajibnya seorang untuk menghadiri undangan. Ya, jadi ketika kemudian tidak hadir, maka alasan yang
haruslah alasan yang syar'i. Ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk sebuah undangan. Dan sangatlah penting kemudian kita perhatikan bahwa yang diundang itu ya, kalau kemudian dia bukan orang kaya saja, maka harus ada orang miskin yang dia diundang, kemudian ada orang yang solih juga yang diundang, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ya. Janganlah engkau bergaul melainkan dengan orang-orang yang beriman, dan jangan makan makananmu ya, melainkan orang yang bertakwa. Ya. Jadi diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW, janganlah kalian bergaul ya menjadikan sahib, la tu sahib. Jadi ini bukan bergaul secara umum, tapi sahib itu yang menjadikan orang itu sebagai sahabat dekat, ya, menjadikan dia sebagai sahabat dekat. Ya, kecuali yang kita jadikan sahabat dekat itu adalah orang yang beriman. Ya. Dan jangan kita makan, ya, janganlah makanannya itu, makanan kita itu, makanan kamu itu, melainkan dimakan oleh orang yang bertakwa. Jadi diutamakan seperti itu. Ya, jadi bahwa akan sangat barokah, akan sangat luar biasa kalau kemudian yang memakan itu, makanan kita adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau yang memakan orang yang bertakwa, pastilah kita akan mendapatkan doa dari dia. Itu pasti, kita akan mendapatkan doa dari dia. Ya. Jadi kalau orang yang bertakwa memakan makanan kita, maka kita akan didoakan oleh orang yang memakan makanan yang kita berikan. Ya, jadi kalau punya kebiasaan mentraktir itu ya mentraktir orang yang bertakwa. Ya, sehingga kita mendapatkan doa dari dia. Kemudian yang menegaskan lagi bahwa wajibnya memenuhi sebuah undangan itu ketika Rasulullah menyampaikan, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Ya, jika salah seorang dari kamu diundang menghadiri acara walimah, maka datangilah. Ya, jika salah seorang dari kamu diundang menghadiri acara walimah, falyatiha, hadirilah undangan itu. Jadi tegas, Rasulullah Muhammad SAW tegas menyampaikannya. Hanya saja ada satu kejadian ketika Rasulullah Muhammad SAW tidak menghadiri satu undangan. Ya, jadi Rasulullah pernah tidak menghadiri satu undangan karena undangan itu tidak mengundang istrinya, tidak mengundang Aisyah. Maka Rasulullah kemudian ya tidak menghadiri undangan itu. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin menyakiti perasaan Aisyah. Ya, Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin menyakiti perasaan Aisyah. Jadi kalau kita ini kalau urusan ngundang itu kadang-kadang karena sudah terbiasa dan menganggap bahwa ya diundangkan
ditulis itu kepada Pak Haris atau kepada Pak Aswan, ya, nggak ada dan istri, ya, berarti yang diundang hanya suami, hanya Pak Aswan, kepada yang terhormat Pak Aswan. Istrinya diundang? Tidak. Tapi kebiasaan kita di dalam ketika itu undangan perkawinan, maka karena yang diundang Pak Aswan berarti istrinya ikut. Istri, anak, mertua semua ikut. Ya. Padahal tidak diundang. Ya. Tidak diundang. Nah, ini nanti ada hukumnya sendiri. Ya, ini ada hukumnya sendiri. Jadi kebiasaan kita itu ya menganggap sepele hal ini. Ya, tapi ini ada hukumnya sendiri. Nah, kemudian memenuhi undangan itu wajib, ya. Ya, bahkan ketika kemudian dia berpuasa. Jadi kalaupun dia berpuasa kemudian diundang, dia wajib datang. Ya. Idza du'a ahadukum ila ta'ami falyujib fa in kana muftiran falyat'am. Ya, apabila seorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Ya. Apabila ya ia tidak berpuasa, maka makanlah. Wa in kana sha'iman falyusalli, yakni ad-du'a, ya. Jadi tetapi jika ia sedang berpuasa, maka tetaplah ia atau hendaklah ia mendoakan orang tersebut, orang yang mengundangnya. Ya, orang yang mengundangnya. Ya, jadi kalau puasa, ya, kalau puasa maka dia tetap hadiri, ya. Iya, kalau dia puasa tetap menghadiri, dia tetap puasa, kemudian mendoakan orang itu. Batalin puasa, nah itu keputusan pribadi. Jadi tidak boleh diojok-ojok, nggak boleh didesak-desak gitu ya. Jadi karena ini jelas hadisnya, ya, jelas hadisnya. Maka kalau kita diundang kemudian memiliki alasan yang kuat, misalnya perjalanannya jauh, diundang ada pernikahan tapi di Kalimantan, ya, sahabat kita undang, ya, kemudian jauh tempatnya, maka ini alasan yang kuat, ya, yang syar'i untuk tidak hadir karena menyulitkan, perjalanan menyulitkan, ya. Atau kemudian diundang tapi sudah ada kesibukan yang dia tidak bisa tinggalkan. Kalau dia tinggalkan bisa menimbulkan fitnah atau mudarat yang lebih besar. Maka ini juga dibolehkan untuk tidak menghadiri sebuah undangan. Nah, kalau kemudian kita diundang, kemudian kita bawa, katakanlah kita bawa teman, ya, maka teman kita itu, ya, tidak boleh, ya, kita ajak masuk, kecuali kalau kita sudah minta izin kepada yang mengundang kita, ya. Misalnya kita sampaikan, ya, saya bawa teman saya, ya, kalau diizinkan saya minta supaya dia ikut saya masuk, gitu. Ya, kalau dia diizinkan sama dia itu boleh. Ya, kalau tidak, kemudian kita makan, teman kita itu makan makanan, ya, walimah tersebut, maka hukumnya haram.
hukumnya haram. Nah ini dulu kalau yang tidak mengerti ya, kadang sengaja dulu cari acara walimah, perbaikan gizi. Jadi kalau anak-anak mahasiswa itu dulu suka begitu ya. Jadi kalau ada yang menikah atau ada yang walimah, ada pesta, itu kesempatan perbaikan gizi katanya. Jadi sekalipun nggak diundang, jadi datang rombongan seolah-olah pakaiannya juga baik, undangan gitu ya, kemudian ikut makan, itu haram ya. Karena kalau kemudian hadir tidak diundang kemudian makan makanan ya, orang yang tidak diundang itu kemudian makan makanannya, maka itu jatuhnya adalah haram. Hal ini bisa kita lihat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh, hadis cukup panjang, dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya, ia berkata, ada seorang pria yang baru saja menetap di Madinah. Ya, ini ada seorang pria baru menetap di Madinah namanya Syuaib. Ia punya seorang anak penjual daging. Ya, dia punya seorang anak yang anak itu menjual daging pekerjaannya. Ia berkata kepada anaknya, buatlah makanan karena aku akan mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama 4 orang, ya, 4 orang disertai seorang yang tidak diundang. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau mengundang aku bersama 4 orang lainnya. Dan ya, orang yang ini ikut bersama kami. Jika engkau izinkan, biarkanlah ia ikut makan. Jika tidak, maka aku suruh pulang. Ini jelas ya. Syuaib menjawab, tentu saya mengizinkannya. Ini jelas teknis. Ya, memang indahnya Islam tuh Allah ya, penjelasan detail tentang halal haram itu sampai urusan makan di pesta perkawinan saja itu didetailkan gitu ya. Jadi kalau kemudian kita disuruh makan makanan yang halal itu ya, itu tidak cuma disuruh saja, tapi sampai detailnya tentang perkara makanan itu, dia halalkah, dia haramkah, itu sampai ada petunjuknya secara teknis itu. Yang jadi masalah kan kita yang malas kan. Kita yang malas untuk mencari tahu sebenarnya seperti apa. Ya, dan kadang-kadang kita mensimpelkan saja. Padahal urusan halal dan haram ini berat. Ya, berat sekali. Apalagi daging yang paling pantas dibakar ya oleh api neraka itulah daging yang tumbuh dari harta yang haram. Ya, jadi sebenarnya ini harus sangat diperhatikan oleh kita, laki-laki khususnya, para ayah gitu ya, yang dia tugasnya di dalam rumah tangga itu kewajibannya adalah menafkahi keluarganya. Maka dia harus pastikan betul, ya, pastikan betul bahwa harta yang dia bawa untuk anak istrinya itu adalah harta yang halal, harus dia pastikan, ya, sehingga ya kalau orang hari ini kadang-kadang ya begitu ya, yang meringankan pada hal yang syubhat pun kita meringankan ya, kadang-kadang menggampangkan, ini belum jelas nih hukumnya, syubhat ini nggak apalah. Padahal Rasulullah Muhammad SAW mengatakan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi kalau kita kemudian ya masuk mengambil hal-hal yang syubhat, itu punya peluang besar kita akan masuk juga dalam perkara yang haram. Ya. Jadi tapi ketika ini disederhanakan, nanti efeknya itu akan terlihat kepada istri, kepada anak-anak, itu terlihat. Ya, anak-anak yang susah kalau diomongin, yang susah dia menerima nasihat, itu akan terlihat. Ya, karena memang tadi ini perkara yang akan ya, yang bahasanya Rasul itu ya mempengaruhi hati, qalb.
Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jadi kalau dia baik, baik seluruh jasadnya, kalau dia rusak, rusak seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb. Itulah hati. Ya, jadi ini akan sangat mempengaruhi. Ya. Makanya dalam petunjuk teknisnya itu sampai detail. Sampai urusan kemudian untuk hadir dalam sebuah perjamuan, hadir dalam sebuah pesta. Jadi tidak cuma untuk melihat zatnya saja. Ini babi, daging babi, bukan itu. Bukan itu. Tapi sampai kepada tahap misalnya ketika datang diundang nggak antum? Kalau nggak diundang jangan makan. Kalau nggak diundang jangan datang. Ya. Dan perlu dimaklumi juga dalam kesibukan orang yang ingin mengadakan pesta, kadang-kadang ada yang terlewat. Jangan sedih, jangan marah, banyakin husnuzon sama saudara kita itu. Banyakin berbaik sangka. Kok yang lain diundang kalau saya enggak ya? Mungkin dia terlupa, ya, karena terlalu sibuk. Ya, nah itu sering kita alami kan. Kita tuh kalau udah terlalu sibuk tuh kadang lupa, ya, terlalu banyak kadang lupa. Ada saja yang lewat. Waktu saya pesta perkawinan anak saya itu, ya begitu. Sudah selesai, wah innalillah, kenapa nggak diundang ya? Kok lewat gitu? Padahal udah di-trace aja, mulai dari keluarga paling dekat, ya, trace semua, ya, terus keluarga terus udah keluarga paling dekat siapa aja, ya, keluarga inti, kemudian melebar terus sampai kemudian tetangga. Sudah di-trace juga tuh, pernah tinggal di sini tetangga kita yang siapa aja, pernah tinggal di sini tetangga kita siapa aja, pernah tinggal di sini tetangga, maklum kontraktor kan, ya, pindah-pindah, hidupnya nomaden, ya, ya, jadi tetangga banyak, ya, dan saya kalau datang ke Cijantung itu, ya, susahnya itu saya tidak boleh datang cuma ke satu rumah. Jadi kalau saya datang ke masjid, ya kayak kemarin khutbah di sana, ya sudah di situ aja saya. Karena kalau saya datang ke rumah salah satunya pasti akan ditanya kenapa nggak datang ke rumah saya gitu. Jadi ada perasaan itu seperti itu. Makanya kalau saya sama istri ke sana itu, ya pasti tadi kalau waktunya lapang, nah kita berani itu mampir ke beberapa rumah itu yang memang di situ dituakan. Ya, kita datang mampir karena di situ ada banyak beberapa orang tua yang kita tuakan, ya di situ kita datang. Nah, itu ya. Yang kedua, tadi yang pertama tentang undangan, wajibnya mendatangi undangan itu, kemudian posisi tentang makanan di tempat, ya, makanan terbaik itu seperti apa, kemudian makanan di tempat walimah tadi itu seperti apa posisinya, kalau seandainya tidak diundang seperti apa, ya, jadi jelas ya. Kedua, kemudian mendoakan bagi sahibul hajat, ya, setelah makan. Ini kalau ada yang mengundang kita makan, maka disunahkan untuk mengucapkan beberapa, atau di sini ada tuntunan beberapa doa, ya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya, wa barik lahum fima razaqtahum. Langsung hafal kan? Langsung hafal. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Minta ampunan dulu untuk mereka. Allahumma ighfir lahum. Ya. Yang kedua, setelah kita minta supaya dia diampuni, yang kedua kita minta supaya dia disayangi. Warhamhum. Ya, sayangilah mereka. Ya, jadi sudah minta diampuni, ya, minta supaya dia disayangi, ya, kemudian wabarik lahum fima razaqtahum, ya,
didoakan keberkahannya atas rizkinya. Ya. Jadi hafal tuh ya, urutannya udah hafal. Yang pertama minta supaya ini kalau ditraktir nih. Ya, kalau antum ditraktir, misalnya di sini ini ada yang suka ngasih makanan, ya. Ya, itu doakan yang ngasih makanan. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Aswan hari ini makanan pagi pokoknya saya yang taruh ya, saya yang sediakan. Ya. Ya, selesai kita makan itu kita doakan, ya, minta supaya Allah mengampuni dosa dia, ya, minta supaya Allah menyayangi dia, minta supaya Allah barakahi rizkinya. Enak ya hidup kita begitu ya. Ya, indah banget. Ya, indah banget. Yang jadi masalah ya, udah ya, makasih ya, kita pulang ya. Ya, SMP selesai makan, pulang. Ya, kita nggak tahu bahwa ada syariat yang luar biasa di sini. Kita nggak tahu bahwa ternyata ada keutamaan, ya. Dan kalau sudah begini kan semua muslim misalnya paham tentang hal seperti ini kan senang banget itu. Ya, saya pengen inilah didoain sama teman-teman, ya, traktir ya, bawa makanan. Ya, kemudian dimakan karena tahu pasti ini teman-teman ngaji udah tahu semua kalau ngasih makanan mesti didoain, ya kan, mesti doain. Saya pengen dapat doa supaya saya diampuni oleh Allah dosa-dosa saya, ya kan, datang bawa makanan sini, makan semua. Karena kita ngaji kita tahu syariatnya, begitu selesai makan bukan cuma bilang makasih, tapi kita doakan tadi 3 hal tadi, Allah ampuni dia, Allah sayangi dia, kemudian Allah barakahi rizkinya. Barakah itu ziyadatul khair, jadi supaya terus bertambah rizkinya. Ya, jadi dalam menghadiri walimah juga begitu. Ya, jadi tidak cuma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma, tidak cuma doa untuk sepasang pengantin. Begitu di walimah kan begitu, habis akad biasanya langsung acara makan. Ya kan, akad nikah pagi makan langsung, ya, nanti siangan dikit baru walimahnya misalnya, atau ada yang nyambung walimahnya, ya, ini masalah teknis saja, ya. Nah, selesai itu doakan, ya, kita bisa bayangkan luar biasanya, ya, kita minta supaya sekian banyak orang kita undang, kemudian mereka itu mendoakan kita. Karena itu untuk proses mendidik masyarakat ini ya bisa begitu. Kadang sudah dikasih buku kecil misalnya, ya, yang kemudian di situ ada petunjuknya, adab-adab menghadiri walimah misalnya, atau ada kertas kecil mohon doakan kami, gitu kan, mohon doakan kami. Terus ada doa sepasang untuk kedua mempelai, ya, kemudian ada doa setelah untuk sahibul hajat, ya, itu pendidikan, itu proses untuk mendidik masyarakat, ya, supaya masyarakat tahu bahwa ada keutamaan di situ. Atau dalam riwayat Muslim, riwayatnya dan riwayat yang berbeda, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Poinnya sama enggak? Poinnya sama enggak? Poinnya sama. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, barakahilah, ya. Ya, barakahilah mereka atas rizkinya, ya. Kemudian waghfir lahum, ampunilah mereka. Kemudian warhamhum, kemudian sayangilah mereka. Ini sama. Di lafadz Muslim barokahnya di depan, ya, barokahnya di depan. Di Bukhari tadi barokahnya di belakang, ya. Di Muslim barokahnya di depan,
ya, kemudian setelah itu minta supaya diampuni dosanya, kemudian minta supaya disayangi. Jadi ini ya, mau pakai yang ini juga tidak ada masalah. Jadi ada dasarnya. Ya. Atau ada juga lafaz, ya, ada lafaz yang lain. Ya. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan aku makan. Ya. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau dua tadi, ya, itu lafadznya mirip, hanya urutannya saja yang berbeda. Ya. Kalau ini beda. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah makan, ya, kepada orang yang sudah memberikan makan untukku. Wasqi man saqani. Ya. Dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan aku minum. Doakan, karena dia sudah memberikan kita makan, maka minta kepada Allah supaya dia tetap diberikan makan. Karena kita sudah diberikan minum, maka kemudian kita mendoakan dia supaya Allah memberikan minum kepada dia. Kemudian atau dengan lafadz yang lain, ya, yang ini aftara indakumus shaimun, ya, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Ya, ini kalau kemudian berikan makanan kepada orang-orang yang berbuka. Ya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar, ya, dan telah menyantap makanan bagi orang-orang yang baik. Ya, wassallat alaikumul malaikah, ya, dan para malaikat telah mendoakan kalian. Ya. Kemudian mendoakan kedua mempelai. Ya, ini kemarin sudah kita sudah sempat bahas, ya, tentang doa pernikahan ini. Karena doa kedua mempelai itu dimulai pada saat setelah selesai, ya, ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul selesai, itu kita doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jam bainakuma. Tapi kan kebiasaan di masyarakat kita itu biasa kalau acara akad nikah yang diundang adalah keluarga dekat, ya kan? Biasa begitu. Kita suka dipisah. Ini cara akad nikah karena tempatnya terbatas, gitu ya. Kadang di masjid, ya. Yang kemarin kita juga sudah bahas, kalau di masjid itu ada perintahnya enggak? Enggak ada perintahnya. Tapi karena kita pengen supaya ini kejadian yang luar biasa, kita pengen terjadinya di tempat yang terbaik di muka bumi ini, ya. Jadi tidak ada perintah tuntunan secara syariat bahwa akad nikah itu harus di masjid. Tidak ada, ya. Inilah kebijakan atau kebaikan agama ini. Karena ini acara yang luar biasa dan harus disaksikan misalnya oleh orang-orang yang sangat dekat, maka tadi kalau dia ada yang berhalangan dan seterusnya kan dia akan terhalang. Walaupun sekarang ada bisa di luar lihat pakai kamera misalnya. Ya, tapi tadi ya untuk tetap menjaga tadi, karena tidak semuanya orang paham tentang kaidah masuk masjid dan seterusnya. Ya. Nah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin, ya. Kemarin sudah kita bahas, di situ barakah sampai 2 kali, satu laka, satu dengan ala. Laka itu diperuntukkan untuk hal-hal yang baik, ala itu untuk hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya pada saat kita berdoa ini, kita sedang mendoakan kebarokahan. Saya sudah sampaikan juga, barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi sebenarnya pada saat kita mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika, kita sedang mendoakan supaya kebaikannya terus bertambah. Kebaikan kepada pengantin ini terus bertambah.
Ya. Nah, bertambahnya itu ya, baik dia dalam keadaan lapang maupun dia dalam keadaan sempit. Ya, baik dia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia, senang, sedih, bahagia, semua supaya barokahnya itu tetap terjaga. Ya, itu yang kita harapkan. Barokahnya tetap terjaga. Karena ada rumah tangga yang kalau bertengkar seperti hilang kebarokahannya. Ya. Padahal bertengkar itu atau masalah di rumah tangga itu hal yang biasa saja. Ya, nanti kita perlu bahas itu gimana sebenarnya memanage pertengkaran itu. Jadi jangan sampai kemudian anak ngelihat akhirnya ada yang namanya pertengkaran jadi tontonan sehari-hari. Jadi anak-anak itu sudah biasa. Jadi kalau sampai tadi saya dengar udah biasa, Pak, Bapak Ibu saya memang tiap hari begitu. Akhirnya kan anak-anak itu melihatnya bahwa rumah tangga itu ternyata begini. Ya kan? Jadi biasa saja. Akhirnya ketika dia nanti berkeluarga, dia akan tanpa sadar juga seperti itu. Kerjaannya tiap hari ribut terus. Ya. Tidak ada hari itu tanpa keributan. Ya. Nah, itu juga kita perlu belajar tuh dari Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW itu bahkan menyikapi kecemburuan yang ekstrim. Saya sudah pernah ceritakan tuh sampai disenggol jatuh ya oleh Aisyah itu makanan yang dibawa oleh yang pembantunya Zainab binti Jahash ya, istri Rasulullah yang lain itu sampai disenggol jatuh sampai pecah itu. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah cuma ngutipin makanannya, dikutipin, dibagi dengan para sahabat, kemudian yang pecah disuruh ganti. Ya, cuma Rasulullah bilang gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Gitu doang. Jadi nyantai banget. Ya. Coba kita begitu gimana coba? Kan malu-maluin aja kamu. Orang rame gini kayak gak ada tempat lain aja marah, gitu kan. Habis tuh. Ya. Ini kalau suami sedunia kayak begini nih, ya, kayak Rasul gitu, waduh, adem banget dunia ini, asli. Ya, nah ini, ya tadi, itulah perlunya nanti kalau, ya mudah-mudahan kalau misalnya diantara kita ada yang menikahkan anak perempuannya, harus dipastikan laki-laki itu dua hal, agamanya baik, akhlaknya baik. Ya, perkara akhlak ini sebenarnya ngukurnya gampang. Kita tidak mau anak perempuan kita ini diperlakukan dengan semena-mena dengan akhlak yang buruk oleh suaminya kelak, ya kan? Maka sebenarnya itu pula yang harus kita lakukan terhadap istri kita. Kalau kita tidak mau anak kita diperlakukan semena-mena oleh suaminya, itu ya. Kita pengen mencari yang terbaik untuk dia sehingga dia tidak diperlakukan dengan buruk. Maka sebenarnya begitu pula harapan orang tua istri kita. Bapaknya istri kita itu berharap bahwa kita tidak memperlakukan hal yang buruk terhadap istri kita. Ya. Nah, kita di sini sering tidak menempatkan gitu. Ya. Kadang-kadang perlakuan buruk itu kita lakukan kepada istri kita, padahal kalau itu dilakukan terhadap anak perempuan kita oleh laki-laki lain, kita akan marah. Ya. Jadi barokah itu tadi ya, baik dalam keadaan lapang, sempit, susah, senang, barokahnya tetap terjaga. Makanya didoakan seperti ini. Ya. Kemudian wajah ma bainakum fi khairin. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi selalu dalam kebaikan. Ya. Nah, ada juga yang disunahkan adalah menabuh robana ya pada hari dilaksanakan pernikahan. Ya pakai duf, bentabok ya, bentabok. Hah? Bukan organ tunggal.
Saya nggak ngerti itu dari mana, kayak di masyarakat kita jadi ada organ tunggal yang disuruh itu menabuh robana, ya. Jadi duf, ya, bentabok, alat musik pukul, bentabok kan ditabok-tabok gitu, dung 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 gitu, ditabok-tabok. Itu sunahkan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya, karena itu sudah terbiasa, masyarakat jadi tahu, ya, bahwa itu ada pernikahan di situ, ada walimah di situ, ya, itu kedengaran. Ya, yang saya nggak tahu juga tuh, ya, kalau di masyarakat Betawi, ya, itu ketahuan ada walimah itu biasanya kalau ada petasan. itu juga tadi itu, ya, kental pengaruh dari Cina, ya, dar langsung tahu itu, ya, ada yang nikah ini, ya, akhirnya sama semua, ya, ada yang mau pergi haji juga, dor ada yang haji, ya. Ini memang ada tuntunannya ada. Yang kedua fungsinya adalah untuk menghibur, ya, kedua mempelai, ya, menghibur kedua mempelai. Ya, hadisnya ada hadis dari Muhammad bin Hatib. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ya, faslu ma bainal halal wal haram, ya, ad-duf, ya, wasautu fin nikah, ya, perbedaan antara perkara halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah robbana, ya, atau nyanyian. Nyanyian ini catatannya yang menyanyi, kalau kita lihat di riwayatnya adalah anak kecil. Yang menyanyikan ini anak kecil. Ini riwayatnya begitu. Jadi ada robbana, ada tabuhan, sama ada nyanyian, itu nyanyian anak-anak kecil. Ini juga ada riwayat hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ya Aisyah, ya, makana ma'akum lahun, ya. Jadi Aisyah, ini hiburan apa yang sedang menyertai kalian ini? Hiburan apa yang sedang menyertai kalian? Ya. Fa innal ansar yu'jibuhumul lahun. Ya. Karena orang-orang Ansar itu suka hiburan. Orang-orang Ansar itu suka hiburan. Ya. Ya, orang-orang Ansar itu suka akan hiburan. Ini saya nggak tahu iramanya kayak apa, ya, nggak tahu iramanya kayak apa, tapi Rasulullah, ya, sampai mengatakan ketika Aisyah bertanya apa yang dinyanyikannya, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, atainakum, ya, fahayuna nuhayikum, laula dhahabul ahmar mahallat iwadikum, laulal khidtatus samara'u ma saminat adarikum, ya. Kami datang kepada kalian, hormatilah kami, maka kami hormati kalian. Seandainya bukan karena emas merah, niscaya kampung kalian tidaklah mempesona. Seandainya bukan gandum berwarna coklat, niscaya gadis kalian tidaklah menjadi gemuk. Isi syairnya kayak gitu tuh. Ya, artinya syairnya syair yang baik. Syairnya adalah syair-syair yang baik. Jadi bukan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu yang bikin orang malas hidup gitu. Banyak itu lagu-lagu yang begitu. Nah, dan Rasulullah juga menyampaikan a'linun nikah, ya, umumkanlah pernikahan. Jadi pernikahan itu harus diumumkan, diiklankan, ya, diiklankan. Makanya kalau ada yang nikahnya diam-diam, berarti tidak melaksanakan satu sunnah yang mulia ini, ya, nggak diiklankan, ya.
Walaupun secara misal ada bahwa bapak nikah lagi tapi diam-diam, ya itu pasti susah sendiri. Nah, nikah diam-diam itu pandemi gini susah sendiri, ya kan? Nah, saya dapati beberapa kejadian begitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa karena ada di lain kota yang biasanya bisa tugas luar kota sekarang nggak bisa. Ya, jadi memang pernikahan itu harus dilankan, harus disampaikan, diumumkan. Ya, kecuali ketika kemudian pertimbangannya kalau disampaikan ada mudarat yang akan terjadi yang lebih besar. Ya, makanya di masa Rasulullah ya ndak ada yang kalau kita belajar sirahnya ya nggak ada yang nikahnya sahabat itu diam-diam. Biasanya 3, 4 yang nggak ada yang diam-diam, ya semua ya tahu semua, ya jadi tahu semuanya. Tapi ini beberapa hal dalam urusan pesta pernikahan dan tadi ya ada beberapa catatan yang memang kita harus perhatikan di dalam pesta pernikahan. Jadi kalau urusan undangan tidak mengundang hanya orang yang kaya saja, ya. Akhirnya karena kita sudah mengeluarkannya gitu, jadi kita sudah mengeluarkan uang 150 juta, undangan berapa yang bisa bikin break even point, kembali modal gitu kan, atau bisa ada margin gitu lebih gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, emang kita terbiasa ukurannya materi terus gitu, apa-apa pakai materi ngukurnya gitu. Kita nggak pernah mikir bahwa ada hal yang luar biasa di balik semua doa dan seterusnya. Nggak pernah berpikir begitu, bahwa ada doa orang-orang baik di situ bisa membuat efek yang luar biasa dalam rumah tangga. Itu nggak terpikir sama kita. Ya, akhirnya tadi ada yang kemudian ya pestanya ini ya harus meriah, gengsi, ada karena gengsi. Ya, masa di situ doang? Apa kata orang? Ya, saya ini siapa, ya kan? Nah, apa kata orang kalau nikahnya cuma di KUA saja, gitu kan? Apa kata orang kalau kayak gitu? Ya, kata orang itu masalah itu. Kita itu beribadah bukan kata orang tapi kata Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah dan Rasulnya? Ya. Terus ketika diundang itu diperhatikan ya, bahwa undangan itu wajib hukumnya kalau dia tidak ada, kita tahu tidak ada hal-hal yang tadi. Kadang-kadang kan hal-hal yang melanggar syariat. Kadang-kadang di masyarakat kita ya tidak disalahkan juga lah, karena tadi minimnya ilmu ya, kemudian pemahaman tentang syariat ya, diundang tetangga seterusnya, ada organ tunggal. Saya biasanya sama istri itu mempaskan waktunya itu, datangnya itu menjelang asar. Jadi kalau misalnya acaranya di kampung dekat gitu tuh, biasa kan dia dari pagi sampai sore ya, ada yang dari pagi sampai malam. Saya datang itu menjelang asar, 15 menit menjelang asar biasanya berhenti, organ tunggalnya berhenti, riuhnya tuh berhenti, itu baru datang situ udah tenang gitu ya. Jadi nanti begitu selesai asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo kita lanjut lagi ya, lagi gitu kan ya. Apalagi tambah nyawer gitu ya, padahal kita sedang melaksanakan satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah yang mulia, tapi kemudian kita mencampur adukan di situ ya, hal-hal yang lain yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perhatikan kalau ngajak orang harus minta izin
ya kalau tidak diundang datang kemudian makan haram, ya itu pastikan itu gitu ya. Nah itu kalau nggak ada tulisan Pak Elvin dan keluarga, maka nggak boleh bawa keluarga. Ya nanti kalau antum ngundang orang harus perhatikan itunya. Ya. Pak Elvin dan istri. Ya, kalau Pak Elvin dan istri, antum bisa ngitungnya gampang tuh. Ya tinggal tadi kan. Oh ya, Pak Elvin dan istri-istri. Ya, tersinggung dari istri. Istri baru satu, gimana gitu kan. Terus apa lagi tadi poinnya? Yang sampai ya mendoakan. Doanya intinya ada dua, doa yang memberikan doa untuk pengantin dan doa yang memberikan makan. Ya. Itu ya baik, itu poin di kita hari ini. Doa yang baik sebagaimana lafaz Rasulullah sampaikan, doanya ada 3. 1 apa? Ya, meminta supaya diampunkan. Ya, ini supaya nanti apa ya? Allahumma apa ya? Allahumma barik lana lagi. Ya. Allahumma fir lahum. Ya, minta ampunan untuk dia yang sudah memberikan makan bagi kita. Ya, warhamhum. Ya. Supaya Allah sayangi dia, ya. Kemudian wa barik lahum fima razaqtahum, ya. Udah ingat itu aja, 3 itu. Intinya 3 itu. Ya, kalau kita mau ingat doain dia. Kalau baca lafal Arabnya lupa, ya doain pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, barakahilah rizkinya. Sudah. Allah a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan? Kalau yang sekarang ada yang undangan, tapi untuk sekolah ini buat banyak banget di undangannya itu gimana? Kalau misalnya ada undangan untuk pernikahan, tapi sekolah yang dimakan sekolah, kumpulan, apa harus jadi atau undangan itu Ya kalau memang misalnya begini, yang diundang adalah tadi semua guru dan murid SD apa gitu kan, nggak apa-apa, tapi dia udah harus nyiapkan tadi, ya nyiapkan tadi ya, walaupun dia nggak ada tentu harus disiapkan untuk bisa semua gitu kan, tapi kan ini kita berpikir bagaimana kemudian ya kita siap mengundang itu, ya memberitahukan mereka, tapi juga tadi ada ajas keadilan di sana. Jangan sampai kita buat makanan sedikit, yang datang banyak, yang makan kemudian yang nggak makan cuma ngeliatin yang makan gitu kan. Ya, itu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, berarti ya tadi yang semua tercakup itu yang datang. Kan Pak Bram? Iya. Contohnya saya ada saudara-saudara kita yang saudara haji ya Pak ya. Yeah. Karena banyak kita biar buka satu persatu gitu. Yeah. Nah, apakah dari itu kita harus jelas jadi ada mas saya, ada istri saya, apakah sebaiknya jelas? Sebaiknya jelas. Kalau kemudian tadi misalnya rombongan kayak misalnya kan Pak Bram dulu kloter haji sekian rombongan apa gitu kan, ya kemudian itu Pak Bram pengen undang semua, ya bisa saja dengan satu undangan bahwa ini semua rombongan diundang gitu ya. Ada grupnya misalnya, di grup itu kita undang massal, ada masalah. Iya. Jadi Pak Bram, karena Pak Bram bagian dari rombongan itu, Pak Bram masuk. Ya, iya per kloter. Iya,
Iya. Jadi semua anggota kloter itu udah definitif. Udah definitif. Jadi tidak perlu satu-satu lagi, tapi udah definitif. Nah, semua anggota dan semua udah terdefinisikan di situ gitu. Ya, tercakup. Baik ya, insyaallah kita tutup kalau tidak ada lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.